Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama anggota Meilin Helga Nurlipa, NPM 1840102008 dan Suryanti, NPM 1840102068 pada mata kuliah Ekologi Perairan Estuaria dan Laut Tropis. Kali ini kami akan membahas tentang adaptasi organisme penghuni laut dalam dengan judul referensi buku oleh Abhijit Mitra dan Sufia Zaman dengan judul Basics of Marine and Estuarine Ecology. Langsung saja kita simak pada slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NPM 1840102068. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang adaptasi organisme penghuni laut dalam. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya dengan berbagai cara untuk bertahan hidup. Bagaimana cara adaptasi organisme di perairan laut dalam? Lingkungan di laut dalam adalah sama sekali berbeda dari permukaan. Tidak ada sinar matahari untuk mendukung fotosintesis, dingin suhu, dan tekanan ekstrim sangat hebat. Kedalaman dianggap membatasi variasi dalam komunitas biotik. Meskipun kondisi para laut dalam merugikan, mereka stabil. Ini memungkinkan beberapa ribu spesies untuk beradaptasi dengan ini habitat dengan berbagai morfologi, fisik, adaptasi biologis, dan biokimia. Sumber keterbatasan adalah fitur penting dari kedalaman lingkungan laut karena sangat rendah. Untuk spesies yang hidup di laut dalam ini, yaitu spesies atau hewan yang memiliki kelebihan, seperti ikan yang memiliki pencahayaan di bagian atas kepala. Pencahayaan itu berguna untuk penglihatan bagi ikan. Selanjutnya, bentuk adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologis. Gigantisme dan keanehan adalah keduanya yang mencolok fitur fauna laut dalam. Gigantisme menyiratkan lebih besar dari ukuran normal, dan untuk mencapai ini volume tubuh meningkat. Organisme sering menyimpang dari rencana badan standar atau morfologi kehidupan yang lazim atau khas kerabat, menimbulkan keanehan pada hewan kerajaan. Pada adaptasi morfologi dapat dilihat dari bentuk tubuh biota. Pada umumnya adalah mulut yang besar, senjata pembunuh seperti rahang, kanibalisme, mampu berkamuflase untuk mempertahankan diri, volume tubuh yang besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis utama dari hewan laut meliputi tingkat metabolisme basal rendah, tingkat aktivitas metabolisme yang rendah, potensi reproduksi rendah, gametogenesis lambat, tingkat pertumbuhan rendah, dan lain sebagainya. Tingkat metabolisme basal yang rendah di laut dalam hewan dikonfirmasi dari pengalaman in situ penyerapan oksigen oleh Smith and Thiel pada tahun 1973 yang menunjukkan penurunan tingkat respirasi oleh aksial miofauna. Tingkat aktivitas metabolisme terkait dengan pertumbuhan, terutama ketika kalsium karbonat adalah khawatir, tampaknya memberi makan dan reproduksi rendah, tetapi mereka sulit untuk dinilai dalam hal kepentingan relatif mereka. Hewan laut dalam juga memiliki repro rendah potensi duktif dan menunjukkan lambat gametogenesis yang merupakan berbagai cara untuk membatasi atau meminimalkan pengeluaran energi. Tingkat pertumbuhan pada sebagian besar hewan laut dalam adalah sangat lambat karena tingkat metabolisme yang rendah. Yang selanjutnya,
Adaptasi biokimia. Hewan laut dalam mengorientasikan enzim mereka fleksibel atau mengatasi tekanan ekstrim dan suhu yang ada di sana. Pada laut dalam, suhu dan tekanan merupakan peranan penting dalam konformasi enzim. Fleksibilitas memungkinkan enzim dapat merubah bentuk dengan cepat dan reversibel. Selanjutnya, adaptasi morfologi umum hewan laut dalam, yaitu perpanjangan dari pelengkap dan akal organ, kerataan ekstrim. Perpanjangan dari pelengkap dan akal organ, hewan laut dalam sering meningkatkan ukuran efektif. Pengembangan pelengkap atau proses yang panjang dan tipis seperti kaki berjalan, organ indera atau duri. Terminalisasi konstruksi. Hewan laut dalam terkadang memperbesar ukurannya. Konstruksi kerangka terminalisasi. Perpanjang tangkai. Banyak hewan laut dalam khususnya suspensi pasif organisme makan mencapai ukuran besar melalui perpanjangan tangkai. Anglunitas. Beberapa kelompok organisme laut berdiam di laut dalam memanfaatkan blok bangunan prefabrikasi dengan menghilang partikel. Konstruksi tubuh. Ukuran tubuh makhluk laut dalam yang besar seringkali dicapai dengan asumsi bentuk tas agar atau lendir yang diisi. Komunitas fen laut dalam. Selain keberadaan kehidupan di perairan dalam dari lautan, lantainya adalah habitat penting bagi komunitas biotik. Pada tahun 1977, ahli kelautan meliput komunitas unik dari Galapagos, pulau-pulau di perpanjang pegunungan vulkanik di laut dalam. Sejak penemuan ini, ilmuwan kelautan telah menemukan beberapa komunitas fertilisasi lainnya di berbagai wilayah di dunia, termasuk dari pantai Oregon sebelah barat Florida, Teluk Meksiko, dan di dalam yang membawa sumber air panas dan nutrisi dari bawah kerak bumi. Selain keberadaan di kehidupan perairan laut dalam, atas dasar suhu 3 jenis utama ventilasi hidrotermal yang telah diakui, yaitu ventilasi difus. Ventilasi difus memancarkan suhu rendah, perairan jernih hingga 30 Celcius. Ventilasi putih. Ventilasi putih melepaskan cairan susu dengan suhu bervariasi dari 200 hingga 330 cc. Ventilasi hitam. Jet pelepasan air dihitamkan oleh endapan sulfida di suhu antara 300 dan 400. Meskipun suhu dan tekanan ekstrim tentu saja, komunitas mandiri ini adalah beberapa dari yang paling produktif di laut dan berdiri sebagai bukti ketergantungan komunitas biotik pada sumber energi non-konvensional. Kemosintesis membentuk dasar komunitas tersebut dan bakteri kemosintetik menempati tropik pertama tingkat. Beberapa fauna hidrotermal yang umum komunitas ventilasi tercantum di sini. Yang pertama, kerang putih raksasa. Yang kedua, kerang. Yang ketiga, cacing tabung. Yang keempat, kepiting galakteid. Yang kelima, cacing entrepreneurs. Yang keenam, kepiting brachyuran. Yang ketujuh, Gasteropoda turid. Spesies komunitas berbagai tertentu fitur umum seperti yang tercantum di sini. Yang pertama, sebagian besar spesies memiliki larva plankton tropik dan memiliki pengembangan non-plankton tropik dan karenanya dispersi rendah. Yang kedua, kerang panjang, remis, cacing tabung atau besar berbagai hewan lain bergantung pada bakteri yang mengoksidasi gas hidrogen sulfida. Yang ketiga, sulfur air laut. Mn dan Fe mendukung bakteri sulfur dari komunitas ventilasi.
Yang keempat, ekosistem komunitas ventilasi adalah unik karena ada di daerah di mana kedalaman rata-rata adalah 2.500 meter atau sekitar 8.200 kaki dan suhu di atas 350 derajat Celcius. Di dalam ventilasi dan sekitar 250 derajat Celcius di perairan sekitarnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Di sini ada contoh jurnal yang membahas tentang contoh adaptasi organisme yang berjudul Sinyal Fluktuasi Salinitas dalam Pertumbuhan Bibit Nipah fruticans, Studi Kasus dari Dataran Gangga Bawah. Signals of Salinity Fluctuation in Nipah fruticans Seedling Growth, a Case Study from the Lower Gangetic Plain. Di sini komunitas bakau sangat dipengaruhi oleh fluktuasi salinitas. Ada komposisi atmosfer dan perubahan permukaan darat. Kenaikan permukaan laut relatif mungkin merupakan ancaman terbesar bagi organisme air laut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kisaran salinitas yang dapat ditolerir oleh tumbuhan nipah. Bahan dan metode yang digunakan yaitu adalah kondisi bahan dan budaya tanaman benih Nipah fruticans dikumpulkan dari sistem mangrove Sundarbans yang ada di India. Kemudian bibit dibesarkan dalam kondisi laboratorium dengan mengencerkan air yang dikumpulkan dari bagian bawah Sundarbans yang berdekatan dengan Teluk Bengal di bagian selatan dengan salinitas 1/4-30 di bawah radiasi aktif fotosintesis. Bibit sehat berumur 2 bulan dipilih untuk kultur hidroponik dalam media nutrisi whole land. Kemudian eksperimen awal dilakukan pada spesies yang dipilih pada 5 salinitas berbeda, yaitu 2, 5, 10, 15, dan 20, untuk menentukan kisaran optimal salinitas dalam konteks pigmen, fotosintesis, dan karotenoid. Kemudian kultur hidroponik dipertahankan dalam ruang kultur di bawah fotoperiode 14 jam. Kemudian media kultur diubah setiap 7 hari selama 30 hari. Hasil dan pembahasan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah yang pertama, semua bibit yang dikumpulkan dari Nipah fruticans mentoleransi salinitas maksimum hingga 15 ppm dan dapat dipertahankan selama lebih dari 30 hari. Pada paparan salinitas 20 ppm, daun mulai rontok setelah 1 minggu atau lebih, dan dengan demikian semua percobaan dilakukan selama 30 hari di tingkat salinitas 2, 5, 10, dan 15 ppm. Kondisi tidak sehat dari benih eksperimental Nipah fruticans pada 20 ppm dapat dikaitkan dengan salinitas yang tinggi. Konsentrasi pigmen klorofil dan karotenoid menurun secara signifikan dengan meningkatnya salinitas. Dengan demikian, nampak bahwa salinitas tinggi tidak mempengaruhi rasio meskipun total kandungan klorofil menurun pada konsentrasi garam tinggi. Penurunan pigmen yang dipilih dengan salinitas air signifikan secara statistik. Hasil dan pembahasan yang ada faktor penting organisme di perairan laut dalam, yaitu yang pertama adalah suhu. Suhu bervariasi secara horizontal sesuai garis lintang dan juga kedalaman. Kemudian suhu mempengaruhi aktivitas dan perkembangan organisme di perairan. Dan organisme yang mempunyai toleransi yang besar terhadap suhu disebut dengan organisme eurytherm dan sebaliknya disebut dengan organisme stenotherm. Kemudian yang kedua adalah salinitas. Salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam 1000 gram air laut. Secara fisiologis sangat berkaitan erat dengan penyesuaian osmotik ikan dan organisme perairan. Faktor yang mempengaruhi salinitas antara lain yang pertama adalah penguapan, kemudian curah hujan, dan jumlah banyak sedikitnya muara yang ada di dekat laut tersebut. Air laut bersalinitas tinggi terdapat di daerah lintang tengah di mana evaporasinya tinggi, dan air laut tawar terdapat di daerah ekuator di mana air hujan dapat menawarkan air asin. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai adaptasi organisme di perairan laut dalam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan di kolom komentar di bawah untuk kita bahas bersama ya. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman.